Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang sudah berupaya untuk menginput datanya melalui aplikasi penataan honorer atau non-ASN, ya, aplikasi BKN. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan upaya tersebut, di sini satu informasi tentang daftar honorer yang sudah masuk pada penataan database honorer non-ASN BKN. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini berdasarkan apa yang telah diinput oleh daerah atau dikirimkan oleh daerah, itulah yang terdata di BKN. Untuk seterusnya Bapak Ibu, ya, sebagaimana pendataan honorer ini, ikuti terus informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, demikian dengan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Menpan RB telah mengeluarkan surat edaran nomor B garing 1917 garing M.SM titik 01 titik 00 2022 tentang tindak lanjut pendataan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang diterbitkan per 29 September 2022. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2.113.158 tenaga honorer yang masuk di data BKN per 30 September 2022. Ini pada masa prafinalisasi Bapak Ibu ya. Kemudian, dalam pengumuman resminya terkait dengan uji publik, apabila ada perbaikan data hasil uji publik dapat dilakukan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00. Berikutnya, Badan Kepegawaian Negara mengumumkan atau siaran pers nomor 021 garing rilis garing BKN garing 10 Romawi 2022 tahun 2022 tentang BKN meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non-ASN tidak sesuai ketentuan penataan. Siaran pers tersebut dilaksanakan pada 9 Oktober 2022. Berdasarkan rekapitulasi hasil penataan non-ASN, tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN. BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN, data BKN tanggal 7 Oktober 2022. Sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 dan surat Menpan RB dengan nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 2022. Untuk itu BKN meminta pejabat pembina kepegawaian PPK, Kementerian Lembaga, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan rujukan atau tidak sesuai dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB. Nah, nomor B garing 1971 garing SM.0100 2022 tertanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam penataan non-ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302 garing B datar SI.0101 SK SD garing K 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pada siaran pers BKN 020 garing rilis BKN 10 Romawi 2022 tanggal 5 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal penataan non-ASN bkn.go.id berjumlah 2.215.542 orang. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Pada tahap prafinalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN.
Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN, akan berkonsekuensi pada pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi. Nah, Bapak Ibu, selain daripada informasi ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai sekarang ini masih belum seberapa data yang sudah masuk di BKN. Pertama, instansinya yaitu ada 5. Pertama, instansi ya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, seterusnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, seterusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan seterusnya. Yang kelima, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian provinsi ini masih belum banyak Bapak Ibu ya. Provinsinya ini masih 9 ya, provinsi yang sudah terdata yang sudah masuk di BKN, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Ini masih 9 provinsi. Kemudian data ya honorer non ASN kota yang sudah masuk itu masih 16 kota. Kota Cirebon, Blitar, Palangkaraya, Mojokerto, Pasuruan, Tegal, Cimahi, Ternate, Kediri, Bekasi, Surabaya, Ambon, Dumai, Pinang, Jambi, dan Metro. Itu masih 16 kota. Kemudian ada 40 kabupaten. Ya, ada 40 kabupaten ya. Ini masih belum seberapa, sementara di seluruh Indonesia ada sekian banyak kabupatennya Bapak Ibu ya, dan juga kotanya ya, demikian dengan provinsinya. Kalau kita berpatokan pada jumlah provinsi saja, provinsi di Indonesia itu ada 33 atau 34, sementara yang sudah masuk masih 9. Berarti 20-an lagi masih belum. Nah, demikian juga dengan kabupaten kota yang ada di 20-an lagi ya, provinsi yang belum sampai di BKN. Demikian informasi Bapak Ibu, silakan rajin untuk mengecek informasi tentang pendataan non-ASN supaya jelas informasinya kepada Bapak Ibu apabila data Bapak Ibu itu diterima oleh aplikasi atau ditolak ya, karena mungkin tidak sesuai dengan persyaratan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.